Nah, kalau disebut wa inna fil jasadi, di dalam jasad, di dalam tubuh, di dalam badan ada segumpal daging, ini udah jelas-jelas kolbu ini adalah kolbu yang berupa gumpalan daging, bagian dari tubuh yang kalau dia sehat maka seluruh jasad jadi baik, kalau dia rusak seluruh jasad jadi rusak. Nah itu bukan hati. Kolbu di situ adalah jantung. Itu kalau hati itu kibdun. Kalau kita pergi ke Arab, beli buku-buku biologi, ada gambar seperti ini. At-tarkib itu susunan, structure. Ad-dakhili, internal, bagian dalam, lil qalb, susunan bagian dalam daripada kolbu. Gambarnya jelas jantung. Kemarin jamaah umroh saya ada yang kena serangan jantung. Sampai jam 12 saya belum bisa tidur. Ini udah jam 12 lewat 15 kok saya belum bisa tidur juga. Saya paksakan merem mata. Baru setengah jam baru lelap, handphone bunyi. Pak Kiai, ada jamaah yang sakit. Langsung lompat bangun di hotel. Begitu keluar dari kamar, kedengaran dari ujung sana, siapa nih zikir keras? Saya datangi di sudut kamar, dia sudah keluar dari kamar. Sebab kalau terlentang dalam kamar sesak dadanya, sakit. Jadi dia keluar dari kamar, duduk di lorong, bersandar di dinding. Orang kena serangan jantung itu seperti ratusan jarum ditusukkan ke jantungnya dan dia sulit bernafas. Itu. Maka kalau yang suka chatting di WhatsApp kan suka dapat kabar, menurut dokter Anu ada seseorang yang sedang nyetir mobil, rasakan sakit di dadanya, dia tahu serangan jantung, maka dia terus nyetir dengan membatukkan dirinya. Dia batuk-batuk terus sambil nyetir mencari rumah sakit terdekat. Dan kata dokter, kalau sedang kena serangan jantung, batukkan dirimu terus. Kan dengan cara itu kamu memaksa jantung kamu untuk terus bekerja sampai ke rumah sakit untuk dapat pertolongan. Padahal ada cara lain kalau buat kita, nggak usah batuk-batuk. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus hantamkan. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak kena. Illallah, ya. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia teruduk illallah. Kenapa Pak? Serangan jantung Ustaz. Nah, begitu saya tahu jantung, saya tanya dia, bawa obat jantungnya enggak? Nah, enggak. Saya juga heran, apa baru kali ini dia kena serangan jantung, atau sebelum-sebelumnya sudah ada problem jantung, dokter sudah memberi saran bawa obat, tapi dianya yang tidak patuh kepada dokter. Nah, ini jantung tapi nggak punya obat jantung. Nah, jangan-jangan dia baru kali ini serangan jantung. Bongkar kopernya, bongkar, cari obat-obat yang nggak ada, yang ada cuma metformin, obat diabetes. Temannya bilang, Ustaz, saya bawa aspirin, kardio aspirin. Boleh. Nah, ini juga pelajaran buat kamu. Kalau yang saya cari obat itu isorbitol. Isorbitol itu tablet, taruh di bawah lidah. Taruh. Kenapa? Begitu dia di bawah lidah, kena ludah, dia cair. Di bawah lidah itu ada saraf yang sangat sensitif. Jadi obat itu langsung terserap oleh saraf dan terbawa ke otak, langsung mengaktifkan otot jantung. Itu kalau orang sakit jantung itu cari isorbitol. Mestinya kalau orang sudah punya problem jantung, di dompetnya, di sakunya selalu ada. Kalau dia sudah merasa nggak enak, kalau tidak ada isorbitol, yang gampang dan murah aspirin. Itu aspirin. Kalau aspirin nggak usah ditaruh di bawah lidah, langsung kunyah-kunyah, telan langsung. Itu, ya. Apalagi temannya bilang saya bawa kardio aspirin. Kardio itu artinya jantung. Nah, berarti ini aspirin untuk jantung. Ya sudah sini. Kalau orang normal satu, tapi karena dia sudah kena serangan, saya berani kasih dua.
Belakangan di rumah sakit ditambahin 2 lagi. Berarti nggak salah tindakan saya. Asih. Terus sambil saya panggil ambulan, karena kalau udah sakit jantung, udah kena serangan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, sambil saya cari-cari nomor telepon, saya bilang sama dia, terus Pak zikirnya, tembakan terus ke jantung. Illallah, la ilaha illallah. Itu. Nah, ini bagaimana menjadi pembimbing umroh. Ya, kita harus kreatif. Saya telepon ke resepsionis hotel, saya perlu ambulan. Dia bilang, hubungi aja nomor 4. Saya pasang nomor 4, saya perlu ambulan. Hubungi nomor 3. Wah, ini nggak bertanggung jawab. Nah, hubungi nomor 3, nggak diangkat-angkat teleponnya. Kemana lagi? Akhirnya pas, memang begitu dibilang pasien sakit, saya bangkit dari tempat tidur, yang langsung saya jamret handphone. Itu, karena kalau ada apa-apa ini yang saya perlukan. Nah, maka saya cari di handphone melalui internet, mana nomor ambulan di Madinah. Saya ketik saja Madinah ambulans, ada nomor sekian, langsung saya telepon. Saya bilang, jamaah umroh kena serangan jantung, perlu ambulan. Dia tanya di hotel mana. Ini tunggu di resepsionis. Oke, saya tunggu. Si pasien itu, waduh, sekitar setengah jam lah itu. Ya. Nah, datang ambulan, bawa gitu ya ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit ditolong, dan dokter-dokter jantung di rumah sakit itu disebutnya dokter Philcol, dokter kolbu. Dokter Philcol, dokter kolbu itu dokter jantung. Itu. Jadi jangan pernah lagi mengartikan kolbu itu hati. Hati itu liver, bahasa Arabnya kibdun. Itu, ya. Itu. Jadi penting itu. Illallah, la ilaha illallah. Itu. Kenapa kalau lagi zikir sholat di atas kadang awalnya lambat, terus akhirnya bisa cepat? Kenapa begitu? Di awal itu masih terlalu banyak pakai pikiran, apalagi yang ngimamin, apalagi yang baru awal, yang belum terbiasa jadi imam. Wah, saya jadi imam nih. Wah, saya mimpin zikir nih. Nah, jadi dia pakai pikiran, ya. Nah, setelah ilahi antam maksudi, lalu dia zikir, sambil zikir sambil mikir. Nah, ini saya jadi imam, gimana ya kalau ngimamin zikir supaya zikirnya mantap? Dia mikir. Itu la ilaha illallah. Karena dia merasa jadi imam, dia ingin membimbing orang yang di belakang. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya berkata begitu, sebenarnya dia masih mikir. Itu. Nah, padahal yang di belakang sudah nggak pakai mikir, yang belakang sudah pakai zauq, pakai perasaan, ya. Nah, karena itu yang belakang udah mulai tune in, udah mulai tang. Tapi karena dia imam, dia masih mikir tuh la ilaha illallah. Padahal yang belakang udah nyundul-nyundul. Nah, dan celakanya dia pegang mikrofon lagi. Karena dia pegang mikrofon, suaranya jadi dominan, menguasai yang lain. Makanya kalau lagi jadi imam, pakai mikrofon itu ya paling 10 kali lah. Setelah itu mikrofon jauhkan. Apa gunanya mikrofon dijauhkan? Supaya suara kita jangan dominan, menguasai semuanya. Itu. Kenapa kita nggak boleh menguasai? Sebab bisa jadi kita belum tune in, yang di belakang sudah tune in. Itu. Kita kan imam baru, kita masih demam panggung, masih banyak mikir. Yang belakang kan nggak mikir, pakai perasaan. Dia udah langsung masuk. Tapi karena kita pakai mikrofon, kita yang nahan. Nah, tapi kalau mikrofon kita jauhkan, dia masuk, kita ke bawah masuk. Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah,
yang di belakang udah mau masuk la ilaha illallah, yang depan masih nahan la ilaha illallah, la ilaha illallah, belakang udah mau masuk gitu. Itu ya. Jadi pesawat terbang itu mesinnya kan harus kencang dulu. Lari cepat, lari cepat, lari cepat, makin cepat ya. Teng. Nah, yang imam ini masih lari di landasan terus. Yang makmum sudah ngangkat, tapi ketahan karena dia pegang mikrofon. Nah, jadi saran saya kalau lagi ngimamin zikir, kira-kira 10-15 kali lah mikrofon dipegang. Setelah itu jauhkan. Gitu. Karena ada tanpa disadari, karena kita sedang jadi imam, kita terlalu sadar sedang jadi imam, kita terlalu sadar sedang memimpin mereka, dan semua kesadaran itu membuat kita jadi mikir. Itu. Nah, ketika zikir dipakai mikir, malah zikirnya nggak masuk. Sementara yang di belakang sudah nggak pakai mikir, pakai perasaan, langsung teng. Itu ya. Tanpa bermaksud memuji supaya jadi ujub dan riya, bukan untuk bikin ujub dan riya. Yang tadi jadi imam zuhur bagus itu, karena beberapa saat langsung dia jauhi mikrofon. Nah, karena itu nggak terlalu lama, langsung semua tune in. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perasaannya langsung masuk, zikir zauknya, dan langsung terasa tembus. Itu terasa tembus. Gitu. Kalau yang mohon maaf ya, ini kan kita saling mengasihi, saling mengasuh. Kemarin saya kan sholat asar di sini. Yang kemarin jadi imam sholat asar terlalu lama, mendominasi, mengayun gitu. Yang lain udah nyundul-nyundul, udah mau masuk. Illallah, la ilah. Belakang udah ngasih kode. La ilaha illallah, illallah. Udah sentak begitu. Yang depan masih illallah, la ilaha illallah. Belakang udah illallah. Nah, dia masih ngayun di depan karena dia masih mikir itu ya. La ilaha illallah. Kalau udah masuk enggak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Latihkan la ilaha illallah. Ayo, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lain dengan la ilaha illallah, keburu ngantuk orang ya, nggak masuk. Dan zikir yang betul itu yang kemudian ternyata membawa manfaat bagi pembersihan jantung. La ilaha illallah, la ilaha ilaha ilaha, itu menghentak itu otot jantung ya. Barangkali kamu pernah baca tulisan, saya sudah lihat, sudah ada 3 dokter ahli spesialis paru menuliskannya, yang di RC, yang di sini, yang di sini, bahwa ternyata zikir la ilaha illallah sangat bagus untuk jantung. La ilaha, la ilaha, jangan la ilaha illallah, tidak, la ilaha ilaha, itu dong. Dan itu membuang semua udara kotor dari paru kita. Kemudian illallah, 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 gunakan perasaan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu ya, itu karena memang juga ketika la ilaha itu sedang nafi, zikir nafi, dan nafi itu membuang. La ilaha, tiada ilah, tiada ilah. Kita rasakan memang
membuang, membongkar, melepas, menyingkirkan la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah. Itu isbat, mengokohkan illallah, illallah. Itu ya. Kenapa disebut tarekat? Makna tarekat itu kan metode. Karena ini zikir yang pakai metode, bukan sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak ada metodenya.